menjelaskan terkait dengan siklus pengeluaran kas, khususnya untuk pembelian hingga nanti adanya pencairan kas. Nah, apa saja sih yang akan dipelajari terkait dengan materi ini? Yang pertama terkait dengan aktivitas bisnis yang berkaitan dengan operasi siklus pengeluaran kas. Lalu yang kedua terkait dengan proses pemesanan dari suatu barang maupun jasa. Yang ketiga terkait dengan menerima barang dan jasa. Dan yang keempat terkait dengan penerimaan dari invoice supplier untuk pembayaran baik barang maupun jasa. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pencairan kas untuk pembayaran kepada supplier. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu untuk bagian pengantar. Jadi, di dalam figur 13 strip 1, ini dijelaskan bahwa yang namanya siklus pengeluaran itu bisa timbul karena berbagai macam hal. Yang pertama, ketika misalnya di sini adanya siklus pengeluaran, tentunya pengeluaran ini bisa karena dimulai dari yaitu kita menginginkan pemesanan barang maupun jasa. Nah, ketika kita menginginkan suatu pemesanan barang maupun jasa, di sini akan dibuatlah namanya PO atau purchase order, lalu diminta kepada supplier, lalu nanti supplier akan menawarkan barang dan jasa yang akan kita beli. Nah, tentunya ketika proses menawarkan tersebut, kalau kita sudah oke, baru nanti timbul adanya semacam invoice. Nah, invoice inilah yang nantinya akan kita bayarkan atas pembelian transaksi barang dan jasa tersebut. Lalu, kemudian expenditure cycle ini juga berkaitan dengan siklus pendapatan, di mana ketika kita menerima suatu pemesanan barang, dan di sini tentunya dari penerimaan suatu pemesanan barang ini, barang yang diterima tentunya nantinya akan diberikan kepada pihak customer. Lalu dari pihak customer ini juga nantinya akan dia akan membayar barang tersebut, dan nantinya kalau dia cocok dia akan melakukan back order. Lalu kemudian di bagian inventory control atau pengendalian persediaan, di sini juga ketika barang itu sudah diterima, lalu di sini tentunya butuh yang namanya pengadaan suatu barang. Nah, ketika proses pengadaan suatu barang, di sini pasti ada proses untuk pembelian barang tersebut. Nah, maka akan berkaitan dengan expenditure cycle. Lalu dari berbagai departemen pun juga ternyata membutuhkan barang, sehingga mau tidak mau juga akan membutuhkan untuk pembelian, dan ini mengakibatkan siklus pengeluaran kas. Lalu untuk di bagian siklus produksi, ketika membutuhkan yang namanya barang mentah, nah setelah itu akan diproses oleh bagian siklus pengeluaran, lalu barang itu baru bisa diterima untuk siklus produksi. Nah, selanjutnya di sini bagian accounting khususnya ini akan berkaitan untuk mengupdate segala baik pembelian maupun pembayaran, dan tentunya diupdate melalui general ledger maupun reporting system. Nah, expenditure cycle ini sebenarnya apa sih? Expenditure cycle ini sebenarnya adalah rangkaian kegiatan bisnis yang sifatnya berulang, dan dia akan menghasilkan sebuah operasi untuk pemrosesan sebuah informasi yang berkaitan dengan pembelian barang maupun pembayaran barang. Nah, jadi yang namanya siklus pengeluaran ini akan mencatat setiap kalau kita membeli suatu barang, tentunya baik kas maupun kredit, pastinya nanti akan ada pelunasan atas barang tersebut. Nah, ketika proses pelunasan tersebut, maka hal ini sudah terjadi transaksi untuk pembayaran barang dan jasa.
ketika nanti kita membelinya secara tunai, pasti akan ada kas yang dikeluarkan. Lalu kalau misalnya secara kredit, akan ada utang yang timbul, lalu nanti pada saat jatuh tempo akan ada pembayaran barang dan jasa tersebut. Nah, fokus di dalam bab ini itu berkaitan dengan melakukan akuisisi untuk bahan mentah, lalu nanti ada barang jadi, terus kemudian ada berkaitan dengan persediaan, dan yang terakhir adalah jasanya. Di dalam siklus pengeluaran, ini ada dua kaitan untuk eksternal maupun internal. Kalau dikaitkan dengan eksternal, tentunya informasi ini diperoleh dari supplier maupun vendor. Lalu, sedangkan untuk internal, ini berkaitan dengan informasi untuk membeli suatu barang atau material atau bahan baku yang akan menggunakan siklus pengeluaran. Lalu dari situ barang-barang ini didapatkan gitu ya, dari hasil pengeluaran akan membeli barang dan bahan baku tersebut, dibawalah kepada siklus produksi sehingga nanti dari barang material tersebut atau bahan mentah tersebut ketika diubah menjadi barang jadi, maka akan timbul yang namanya siklus pendapatan. Nah, di dalam siklus pendapatan di sini dibutuhkan sebuah pengendalian internal, dan berbagai departemen pun juga sangat membutuhkan untuk kebutuhan pembelian barang tersebut. Jadi, kenapa sih diperlukan pengendalian internal? Karena ketika diperlukan suatu pengendalian internal ini tentunya pasti ada ancaman dari siklus pengeluaran ini, baik berkaitan dengan pembelian maupun pembayaran, ini harus dilakukan pengendalian yang tepat agar tidak terjadinya yang namanya fraud. Lalu di sini ketika barang ini diterima, nantinya akan ada notifikasi dari penerimaan barang tersebut. Lalu kembali lagi ke bagian siklus pengeluaran tersebut. Lalu nanti akan balik lagi kalau udah diterima, terus diolah. Lalu kemudian dia akan menjadi pendapatan bagi perusahaan tersebut. Nah, untuk data biaya dari siklus pengeluaran ini nanti akan diupdate gitu ya, setiap dia melakukan pembelian maupun pembayaran barang. Ini akan diupdate di buku besar dan dilaporkan termasuk dalam laporan keuangan maupun laporan manajemennya. Lalu untuk tujuan utama dari siklus pengeluaran ini adalah untuk meminimalkan jumlah biaya baik untuk memperoleh maupun mengatur persediaan barang, supplier, dan berbagai jasa yang dibutuhkan untuk fungsi organisasi. Jadi ketika barang tersebut itu sudah diterima, nah kita juga harus meminimalkan biaya-biaya yang akan timbul untuk pengadaan barang itu bagaimana. Jangan sampai ketika persediaan ini ada, terus kemudian tidak diatur penempatannya, lalu kemudian ada yang barangnya expired. Nah, ini kan tentunya pasti membutuhkan banyak biaya dibandingkan dengan pengadaannya. Maka dengan kata lain, di sini dibutuhkan yang namanya fokus untuk tujuan utama di siklus pengeluaran, meminimalkan jumlah biaya yang digunakan agar bisa menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya. Lalu, gimana caranya untuk mencapai tujuan utama ini? Yang pertama, mengoptimalkan dari persediaan dan persediaan gitu ya, khususnya untuk pengadaan juga. Nah, ini harus dioptimalkan. Dan yang kedua, mencari kualitas yang terbaik, baik jasa maupun barang gitu ya. Dan ini bisa dari segi harganya. Lalu yang ketiga, melakukan konsolidasi dari pembelian dengan harga yang diterimanya. Jadi kalau unit itu sudah diterima, terus dilakukan konsolidasi, benar nggak sih sesuai harganya dan segala macam. Lalu yang keempat, adanya proses IT yang digunakan untuk memperbaiki adanya efisiensi dan akurasi dari pengadaan logistik seperti itu. Dan yang kelima adalah terkait dengan kecukupan kas
untuk di sini mengambil keuntungan terkait dengan penawaran diskon yang ditawarkan oleh supplier. Dan yang yang keenam, di sini adalah bagaimana kaitannya dengan pembayaran oleh vendor guna untuk memanage suatu hal yang berkaitan untuk memaksimumkan yaitu cash flow sendiri. Jadi kalau misalnya pembayaran kepada vendor, nah di sini juga kita perlu memaksimalkan adanya cash flow yang harus masuk di dalam perusahaan. Lalu kemudian aktivitas dalam siklus pengeluaran ini ada kaitannya dengan 4 hal. Yang pertama memesan material tersebut, lalu persediaan dan jasa. Yang kedua terkait dengan penerimaannya, baik material, persediaan dan jasa. Dan yang ketiga adalah menerima tagihan dari supplier. Dan yang keempat adalah untuk yang namanya terkait dengan pencairan kas tersebut. Nah, ini ada kaitannya dengan figur 13.2. Jadi di dalam figur 13.2 ini ada berbagai macam informasi yang di sini tentunya teman-teman perlu perhatikan. Jadi di dalam figur 13.2 ini merupakan figur yang berkaitan dengan bagaimana proses dari siklus pengeluaran tersebut. Jadi sebelumnya saya akan tunjukkan. Nah, ini gambarnya. Dari pertama proses ordering, yaitu proses untuk pemesanan, di mana proses pemesanan ini berarti berkaitan dengan barang tersebut itu diadakan. Nah, jadi mulai dari siklus apa saja yang membutuhkan, mulai dari siklus produksi, departemen, sampai dengan pengendalian persediaan. Untuk di bagian siklus produksi, dia membutuhkan suatu pembelian barang. Nah, tentunya di sini akan dikeluarkanlah salinan dari PO-nya atau purchase order-nya, order pembelian barang tersebut. Sama halnya juga dengan departemen yang lain gitu ya, dia akan ketika membutuhkan suatu pengadaan barang, di sini juga pasti akan timbul salinan untuk pengadaan barang tersebut berupa purchase order. Sama halnya juga dengan inventory control. Nah, selanjutnya ketika barang tersebut sudah diterima, tentunya barang yang diterima ini nanti akan menerima barangnya dari supplier dan slip packagingnya. Lalu kemudian timbullah yang namanya invoice untuk melakukan pembayaran. Nah, ketika dia sudah oke dengan invoice tersebut, setuju gitu ya untuk dilakukan pembayaran, maka proses yang keempat adalah pencairan kas untuk membayarkan barang tersebut kepada tagihan tersebut kepada supplier, baru nanti barang diterima dan sampai dengan akhirnya ketika barang ini nantinya diterima, dia akan masuk ke dalam gudang, lalu nanti di gudang akan diolah dan sampai dengan proses di mana yang namanya pencatatan gitu ya di bagian accounting ini pembeliannya secara apa? Apakah secara kredit berarti akan muncul account payable, lalu kemudian kaitannya dengan supplier itu ya. Kalau misalnya pembelian secara kredit pasti ada supplier yang harus dicatat lebih detailnya lagi. Nah, ini di sini butuh buku besar tentunya. Lalu kemudian ketika sudah oke gitu ya, terus diolah jadi barang jadi. Lalu nanti di bagian siklus pendapatan juga akan ada yang namanya back order atau memasang kembali. Oke. Lalu dilanjut dengan poin yang kedua, expenditure cycle kaitannya dengan information system. Nah, di sini tentunya antara proses dari siklus pendapatan dengan siklus pengeluaran itu berbeda. Kalau di siklus pendapatan dimulai dari yang namanya order dari penjualan barang kepada customer, lalu dikirimkan, terus kemudian nanti akan ada pengiriman billing,
yang disampaikan kepada customer atau tagihannya. Terus kemudian kalau oke, customer yang misalnya membelinya secara kredit, maka ada proses di mana yaitu cash collection, yaitu memproses pembayaran dari customer yang membeli secara kredit. Nah, tentunya ini juga tidak jauh berbeda dengan di bagian siklus pengeluaran. Mulai dari kita sebagai perusahaan akan membeli sebuah material, lalu persediaan dan jasa yang dikirimkan kepada supplier, lalu nanti menerima barang tersebut dari supplier sehingga menambah logistik. Terus ada proses invoice untuk di mana kita akan membayarkan sejumlah uang kepada supplier. Tentunya untuk sebelum membayarkan itu diterima dulu tagihannya berapa. Nah, nanti akan direview, oke, setelah diterima baru diproseslah untuk pencairan kas dan pembayaran kepada supplier. Nah, ini prosesnya untuk secara elektronik. Jadi, di dalam proses secara elektronik ini, kalau teman-teman lihat, ini mulai dari tadi kita misal melakukan pengadaan sebuah pembelian barang gitu ya. Berarti timbul adanya purchase order. Nah, purchase order ini diberikan kepada supplier, lalu di sini tentunya ketika ada pembelian yang ditujukan kepada supplier, ini juga harus ada namanya proses untuk melihat barang yang tersedia di gudang itu masih ada atau tidak. Jangan sampai ketika kita proses mengadakan kepada supplier ternyata barangnya masih ada. Nah, ini yang tidak diinginkan oleh pihak perusahaan. Jadi dengan kata lain ini adalah sebuah ancaman. Nah, tentunya di sini kalau kita proses itu ternyata barang itu kosong, lalu kemudian mengadakan pembelian suatu barang, ditagih kepada supplier, lalu nanti supplier mengirimkan tagihan. Nah, tagihan ini ternyata bisa dibayarkan lewat kas maupun bisa juga melalui bank atau melalui yang namanya di sini pembayaran transfer antar bank. Nah, ketika sudah oke, barang sudah tagihan diterima, baik sudah lakukan pembayaran, misal pembayaran yang melalui transfer, berarti dari bukti transfer itu harus dicocokkan lagi dengan unit yang diterima, benar atau tidak tagihannya dan benar tidak dengan barang yang dipesan juga. Nah, inilah nanti proses untuk kalau sudah semuanya dibayar gitu ya, maka di bagian accounting pun sebelum dia di sini melakukan proses pembayaran tentunya juga harus ngecek benar nggak sih kita punya utang kepada supplier si A, lalu diupdate terkait dengan baik akun suppliernya ini sudah dibayar belum, terus status purchase ordernya sudah diproses atau belum pengadaan barang tersebut sehingga sampai dengan inventory-nya persediaannya bertambah atau tidak, seperti itu. Nah, ini berbagai macam contoh dari yaitu adanya ancaman dan pengendalian yang diperlukan. Contoh yang pertama di sini terkait dengan isu umum yang terjadi biasanya di siklus pengeluaran. Yang pertama adanya kaitannya dengan ketidakakuratan atau ketidakvalidan dari data master. Data master di sini bisa jadi data master untuk pembelian suatu barang ataupun dari data suppliernya. Nah, maka pengendalian yang perlu dilakukan apa? Yaitu memproses integritas data kontrolnya, membatasi akses, lalu kemudian mereview semua perubahan yang terjadi di master data. Nah, sama halnya dengan ketidakotorisasian atau mengakses informasi, maka dibutuhkan yang namanya akses kontrol dengan enkripsi. Sama layaknya kayak misalnya kita membutuhkan informasi tertentu. Nah, ini dibutuhkan enkripsi dan pembatasan sebuah akses kontrol. Sama halnya juga dengan poin yang ketiga, di sini adanya data yang rusak ataupun hilang. Nah, data yang rusak maupun hilang ini bisa dilakukan pengendaliannya dengan cara melakukan backup ataupun prosedur ketika terjadinya sebuah bencana. Jadi di recovery-nya seperti apa.
Lalu misalnya terkait dengan ancaman yang keempat, ini poor performance, di mana butuh yang namanya kinerja yang kurang gitu ya, akibat dari banyaknya siklus pengeluaran kas. Nah, di sini perlu laporan kepada manajer, baiknya seperti apa sih untuk melakukan perbaikan dari kinerja yang kurang seperti itu. Oke, selanjutnya nanti di poin ketiga saya akan menjelaskan tentang ordering material, supply, persediaan, dan jasa. Teman-teman diharapkan untuk update informasinya sehingga nanti kalau ada video selanjutnya teman-teman bisa mendapat informasi terkait dengan video ini. Terima kasih.